Kasihan loh, gue janda anak tiga, gue janda anak tiga. Status istri kedua komedian Kiwil yang selama ini hampir 17 tahun melekat pada Meggy Wulandari kemarin akhirnya berakhir. Keterangan jika pasangan yang menikah siri tahun 2003 silam itu saat istri pertama Kiwil Rohimah tengah hamil tua sudah resmi bercerai, kami dapatkan dari keterangan pengacara Meggy, Soraya, yang kemarin hadir mewakili kliennya pada sesi pembacaan kesimpulan sidang di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sidang hari ini agendanya kesimpulan putusan sudah dibacakan, diterima permohonannya dan nanti aktenya salinannya akan diambil 3 hari setelah ini. Meggy kabarnya jatuh sakit sehingga tak bisa menghadiri sidang putusan cerai. Sementara Kiwil sejak awal memang konsisten tidak mau menghadiri sidang sesuai permintaan Meggy agar tidak terjadi mediasi di awal sidang. Tapi mengapa Meggy justru yang belakangan meradang ingin segera diputus cerai hingga sempat terlibat keributan dengan istri pertama Kiwil Rohimah, tiba-tiba nyalinya ciut tak menghadiri saat sidang putusan cerai? Bukankah keputusan cerai inilah yang sejak lama ia dambakan? Dan lantas benarkah ia jatuh sakit? Dan mungkinkah Meggy shock hingga dikabarkan sakit lantaran belum siap sepenuhnya meninggalkan Kiwil? Meggy hari ini kesehatannya agak terganggu ya, lagi kurang sehat, jadi beliau tidak bisa hadir dan minta pada kami selaku lawyernya untuk mewakili beliau. Memang ini adalah perceraian yang kita sepakati baik-baik bersama. Gitu loh. Makanya dari awal saya bilang untuk mempermudah dan saya nggak juga buang-buang waktu dan tenaga dan juga uang gitu, pengennya sih lebih baik tanda tangan ya di surat surat pernyataan gitu ya bahwa udah diceraikan. Jadi udah aja gitu, itu jadi jadi data yang akurat yang bisa buat bukti ke majelis hakim. Jadi aku nggak perlu lagi ada saksi gini gitu ya kan. Udah langsung dipermudah gitu. Seperti yang sebelumnya kita pernah bercerai kan seperti itu gitu kan. Memang dia nggak akan datang karena memang dari kata-kata itu adalah kesepakatan kita berdua secara baik-baik untuk berpisah. Nah dia kan tahu kan dia tidak datang berarti akan mempermudah perceraian itu. Berarti kan kita udah sepakat gitu kan. 17 tahun mengayuh bahtera sejak menikah diam-diam tahun 2003 silam bagaimanapun bukan waktu yang singkat. Pasang surut hubungan cinta segitiga ini nyaris selalu dihebohkan jagat pemberitaan. Tahun 2011 silam Meggy sempat ditalak 2 oleh Kiwil. Kala itu surat gugatan cerai bahkan sempat dilayangkan Meggy untuk Kiwil. Tapi komedian bernama asli Wildan Delta ini kembali rujuk tahun 2013 setelah Meggy akhirnya luluh ke pelukan Kiwil. Oke, aku dibilang pelakor, aku dibilang ngerebut suami orang, terserah mau awalnya gimana, orang nggak peduli kan mau awalnya aku harus menikah karena Mas Kiwil bohongin aku atau bagaimana, orang nggak mau tahu. Tapi nasi udah jadi bubur. Beda orang yang poligami menikah tapi dia tahu nikahin orang ini punya istri, beda loh ya. Beda sama aku yang dia ngakunya bujangan loh ke aku dan keluarga besar aku, gitu aja sih. Ya sekarang ini aja ngikutin alur saja, sebenarnya nggak ada yang berat kalau kita memang mau menjalani itu dengan ikhlas biasa saja ya. Ya yang berat itu ketika kita bisa mengorbankan apa yang terbaik dari diri kita gitu, itu yang paling berat. Karena contohnya, ya Allah, kita punya rasa kebanggaan, tapi bagaimana cara menghilangkan kebanggaan pada diri sendiri itu yang susah. Ya, jika kita melihat maju mundur kemesraan Meggy dan Kiwil, nampaknya keputusan bercerai pengadilan ini bukan akhir dari segalanya bagi Kiwil. Apalagi pada kami beberapa kali Kiwil menyatakan sikap jika Meggy akan sulit melupakannya. Insya Allah ini yang terbaik gitu kan. Buat apa dilanjutkan rumah tangga poligami kalau misalnya lebih banyak mudorotnya. Jadi ucapan itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi selama ini aku punya suami nggak jelas, selesai 17 tahun. Jadi anak-anak nggak jelas, itu udah selesai gitu. Jadi kalau mau jelas-jelas begini ya udahlah gampang. Jadi jangan bikin alamat nggak jelas.
Waduh, kemana saja? Hei, 17 tahun kok nggak jelas. Lah sekarang kemarin Lebaran kumpul, lah, ya kan? Lebaran kumpul, istri tua, istri muda. Terus di mana nggak jelasnya kan aneh gitu loh. Alhamdulillah sih, kayaknya suami saya sudah bertanggung jawab banget ya. Untuk di saya maupun untuk di sana kayaknya ya. Kalau masalah perhatian sih kayaknya ya harus memaklumi lah ya. Saya juga kan nikah sama Bang Kiwil sudah 21 tahun. Perhatiannya juga enggak setiap hari monoton harus berapa jam gitu. Enggak setiap minggu harus berapa hari gitu kan. Seketemunya beliau saja gitu. Jika benar Kiwil sudah merelakan Maggie lepas dari genggamannya, begitu pula Maggie sungguh ingin melepas bayang-bayang dengan Kiwil, barangkali ini awal yang melegakan bagi Rohimah. Tapi kepada tim kami secara eksklusif beberapa waktu lalu, istri Kiwil yang sudah mendampingi sang suami selama 20 tahun lebih ini mengaku tidak kaget. Malahan ia merasa biasa-biasa saja lantaran sudah 10 tahun lebih di madu sang suami. Saya bisa menerima tidak intensnya suami tidak setiap hari di rumah. Saya sudah udah nggak aneh lagi, karena memang waktu nikah pun juga, waktu saya masih sendiri pun juga nikah juga Kiwil juga nggak setiap hari ada di rumah gitu loh. Saya cuma bisa mendoakan yang terbaik gitu ya. Nggak lepas dalam sholat saya doa yang terbaik untuk papanya anak-anak ya, walaupun udah mantan juga gitu. Semoga bahagia dunia akhirat, semoga hijrahnya istiqomah, semoga apa yang dia sampaikan dakwahnya untuk untuk jamaahnya, untuk sahabat-sahabat semua dia implementasikan kehidupan dia, terutama untuk anak-anak aja sih. Pasang surut rumah tangga Kiwil dengan Maggie Wulandari akhirnya usai. Maggie yang seharusnya bahagia menerima putusan ini justru dikabarkan jatuh sakit. Tanda tanya pun mencuat, benarkah? Di balik keinginannya untuk segera bercerai, Maggie masih cinta dengan Kiwil? Ya, nasi sudah menjadi bubur. Kini semua tinggal kenangan saatnya menyongsong hari depan.